Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Delmi Salde, NIM 0102-2020-005. Saya dari kelas A, semester 5, mata kuliah evaluasi pembelajaran Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Baik, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya. Dan buku materi yang saya ambil dari buku yaitu buku evaluasi pembelajaran anak usia dini dan penulis Profesor Dr. Andus Anita Yus. Berikut ini adalah paparan dari materi saya. Bab 1 tentang konsep evaluasi, asesmen, tes, dan pengukuran. Nah, langsung saja bagian A tentang pengertian asesmen. Nah, asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan yang berkaitan dengan perkembangan anak usia dini yang berpengertian evaluasi. Nah, evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengelolaan serta pengajian hasil dalam bentuk angka maupun huruf yang digunakan untuk menentukan kualitas sesuatu dengan menggunakan kriteria dan juga penilai yang lebih ditunjukkan untuk menilai efektivitas pembelajaran. Bagian C, pengertian pengukuran. Nah, pengukuran adalah proses pemberian ukuran atau skala atau skor pada sesuatu sesuai dengan karakteristik sesuatu yang diukur ini. Bagian D tentang pengertian tes. Tes merupakan salah satu bentuk instrumen atau alat yang terbentuk lisan maupun tulisan yang digunakan untuk pengukuran. Nah, tes juga merupakan salah satu proses pemberian ukuran atau skala pada sesuatu sesuai dengan ukuran benar salah. Bagian E tentang kaitannya asesmen, evaluasi, tes, dan pengukuran. Ada kaitannya antara tes, asesmen, dan evaluasi. Misalnya, seorang guru memberikan 4 tugas kepada anak, yaitu menempatkan potongan puzzle mata, hidung, mulut, telinga untuk ditempatkan pada gambar wajah yang kosong. Dari aktivitas ini diketahui anak menempatkan mulut besar, menempatkan potongan mata terbalik, demikian juga dengan menempatkan telinga terbalik dan menempatkan hidung besar. F tentang konsep pembelajaran. Nah, konsep pembelajaran merupakan proses pembelajaran anak melalui penataan lingkungan dan pengajian materi, media, metode, dan bahan ajar. Pemberhasilan pembelajaran terletak pada kualitas interaksi yang terjadi dalam pembelajaran. Bab 2 yaitu tujuan dan manfaat melaksanakan asesmen. Tujuan asesmen. Tujuan asesmen adalah sebagai sasaran asesmen sekaligus arah dalam pelaksanaan asesmen. B. Manfaat asesmen. Asesmen bermanfaat untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran, perbaikan kegiatan pembelajaran, dan menyusun program pembelajaran secara keseluruhan. C tentang prinsip-prinsip asesmen. Berikut ini adalah prinsip-prinsip asesmen. Yang pertama, prinsip mendidik. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, menyeluruh. Yang kelima, transparan. Yang keenam, sistematis. Yang ketujuh, dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Yang kedelapan, bermakna. Bab 3 tentang teknik, metode, dan instrumen asesmen. Bagian A, konsep teknik asesmen. Teknik asesmen dikenalkan sebagai suatu pengetahuan dan keterampilan melakukan pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan hasil asesmen. B. Asesmen proses dan asesmen hasil. Asesmen proses dan hasil merupakan proses pengumpulan data yang berkaitan dengan apa atau objek yang diinginkan diketahui. Asesmen proses bertujuan untuk mengetahui bagaimana objek penilaian dicapai anak dan apa saja yang dilakukan anak untuk memiliki objek atau sesuatu kompetensi.
Bagian C, asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan anak yang mungkin dihadapi anak, sedangkan asesmen sumatif tidak dilakukan untuk tidak mengetahui pencapaian perkembangan anak. D. Asesmen portofolio. Asesmen portofolio merupakan penilaian berdasarkan kumpulan dokumen yang dihasilkan dalam pembelajaran dalam rentang waktu tertentu yang menunjukkan upaya dan pencapaian perkembangan. E. Tentang asesmen unjuk kerja. Asesmen unjuk kerja merupakan proses pengumpulan data dan pengelola data yang dilakukan oleh guru dengan mengamati perilaku anak dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Bagian F tentang penilaian diri. Penilaian diri adalah upaya pengumpulan data untuk mendeskripsikan kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Penilaian dari diri sendiri juga dapat dilakukan anak sendiri, misalnya dengan menggunakan gambar milik wajah yang menunjukkan wajah senang, datar, sedih. G tentang metode asesmen. Metode asesmen merupakan cara yang dapat digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan guna mengetahui pencapaian perkembangan anak. Berikut ini adalah metode yang digunakan di TK atau PAUD, yaitu yang pertama metode tes, yang kedua metode non-tes. Nah, dalam metode non-tes terdapat beberapa metode yang digunakan dalam PAUD, yaitu yang pertama metode ini observasi, yang kedua metode wawancara. Bab 4 tentang pemetaan indikator perkembangan anak usia dini. Yaitu yang pertama, indikator perkembangan anak usia dini adalah kemampuan yang diharapkan dan yang dicapai oleh anak pada usia tertentu. Indikator perkembangan juga merupakan penanda perkembangan yang lebih spesifik yang terukur pada suatu program pengembangan untuk memantau atau menilai perkembangan anak. Yang kedua, cara merumuskan indikator pembelajaran, yaitu dengan cara yang pertama melihat rumusan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 PAUD yang akan dikembangkan, dan dilihat juga standar tingkat pencapaian perkembangan pada standar PAUD. B. Mulai merumuskan indikator dengan menggunakan kata operasional atau konkret yang menggambarkan kemampuan dan materi belajar. Yang ketiga, tetapkan rumusan indikator tersebut menjelaskan aspek perkembangan nilai moral dan agama, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional dan seni, seperti yang terletak dalam standar PAUD. C. Manfaat indikator perkembangan. Adapun manfaat indikator perkembangan, yaitu yang pertama sebagai tujuan pembelajaran, yang kedua sebagai sasaran penilai, yang ketiga untuk menginspirasi guru merumuskan materi belajar, yang keempat untuk menginspirasi guru merancang kegiatan belajar. Bagian yang D, yaitu menetapkan indikator KD. Yang pertama, menentukan indikator KD sebagai jabaran KD yang sering berkaitan dengan indikator dari kompetensi dasar lainnya. Oleh karena itu, semua indikator perlu dipetakan agar guru mudah melihat keterkaitan antara indikator-indikator tersebut. Yang kedua, yaitu menentukan indikator yang akan diukur. Sebelum kita mengukur sebuah benda terlebih dahulu, maka kita harus bisa menentukan indikator yang akan kita ukur. Bab 5 tentang pelaksanaan asesmen perkembangan anak usia dini.
A. Menentukan atau membuat alat pencatat. Bagian bagian yang pertama, penetapan indikator yang diakses. Penetapan indikator KD yang akan diakses berkaitan dengan pemetaan yang telah Anda lakukan terlebih dahulu. Guru dapat menentukan anak yang akan diakses dalam pembelajaran tersebut. Misalnya, guru menentukan 5 anak dan 10 anak yang lainnya. Atau kalau jumlah anak semuanya 15, diakses secara insidental. Maksudnya bila di antara 10 anak itu menunjukkan hal yang istimewa atau di luar yang dipikirkan guru, perlu mencatat data yang teramati. Atau dilihat, didengar, dan dirasakan dari anak-anak tersebut. Yang kedua yaitu merancang matriks indikator, metode, dan alat pencatat yang digunakan dan penggunaan. Pada saat merancang matriks indikator, metode, dan alat pencatat data atau instrumen, perlu diingat bahwa sebaiknya satu jenis data perlu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dengan menggunakan beberapa bentuk instrumen. Nah, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi prinsip ketetapan dan menggambarkan pencapaian perkembangan anak tersebut. Yang ketiga, menggunakan alat pencatat atau instrumen. Nah, penggunaan alat atau pengumpulan instrumen data assessment dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan indikator yang diakses. Yang kedua, menentukan atau menggabungkan atau membuat instrumen. Yang ketiga, menggunakan instrumen. Yang keempat, membuat kesimpulan berdasarkan data yang Anda peroleh dari setiap instrumen yang Anda gunakan. Yang kelima, kesimpulan. Kesimpulan yang diberi penjelasan disusun sesuai dengan isi rubrik.